Halo semuanya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Siapkan tempat duduk yang nyaman, siapkan juga cemilan, kopi atau minuman lain sambil mendengarkan cerita ini. Sudah siap? Mari kita mulai. Tanganku gemetar saat menceritakan ini. Sudah lama aku menyerah untuk terus berharap ada orang yang akan percaya padaku, atau setidaknya memberiku bantuan terhadap apa yang kualami ini. Kalau diingat lagi tentang hal itu, aku tidak tahu kenapa, tapi sempat terpikirkan, andai saja aku tidak bisa melihatnya, mungkin dia juga tidak bisa melihatku. Itu masuk akal, ya kan? Anda pasti belum tahu apa yang kubicarakan. Mungkin Anda menganggap ini cuma ocehan orang kurang waras. Anda mau percaya atau tidak masalah buatku. Aku tidak bisa mengubah itu. Yang bisa kulakukan hanyalah menceritakan apa yang kulihat dan hal-hal mengerikan yang terjadi saat itu. Oh ya, perkenalkan, namaku Andika. Semuanya dimulai sekitar 6 bulan yang lalu. Waktu itu, aku baru memulai semester terakhir di kampus dan benar-benar butuh tempat tinggal. Aku tidak punya banyak teman yang bisa kuandalkan, dan itu membuatku cukup kesulitan. Rumahku terlalu jauh untuk pulang pergi setiap hari, dan keluargaku sudah tidak mampu lagi membayar asrama kampus yang harganya selangit. Dan dengan putus asa, aku mencari iklan di koran lokal dan berbagai situs web, berharap menemukan sesuatu yang bisa kusewa, entah kamar kos, gudang, atau apa saja. Kurang dari seminggu sebelum kuliah dimulai, aku beruntung. Ada satu kamar seukuran studio di lantai bawah tanah yang disewakan. Harga sewa di bawah harga pasaran dan tidak jauh dari pusat kota Bandung. Perjalanan ke kampus hanya sekitar 15 menit, dan ada beberapa toko serta restoran di sekitar tempat itu. Hal itu yang membuat aku berpikir, sepertinya aku bisa mencari pekerjaan paruh waktu. Bersemangat, aku menghubungi nomor ponsel yang tertera di iklan dan mendapat balasan yang mengundangku untuk melihat tempatnya. Lalu jika cocok, menandatangani kontrak sewa. Kemudian aku menghubungi ayahku agar menemaniku untuk melihat tempat itu. Hal-hal mulai terasa aneh pada hari kami tiba di sana. Saat sampai di tempat yang dituju, bukannya bertemu dengan pemiliknya, kami malah disambut oleh seorang kurir yang menyerahkan amplop, di mana pada amplop tersebut ada tercantum alamat lain. Kunci dan kontrak sewa ada di dalam amplop. Kalau kalian suka tempatnya, silahkan tanda tangani kontraknya dan kirimkan bersama uang ke alamat yang tertera di amplop. Jika tidak, cukup kembalikan kontraknya bersama kuncinya, katanya dengan suara gugup. Kami merasa ini sangat aneh dan mencoba bertanya pada kurir itu, tapi dia terburu-buru dan berkata bahwa masih banyak paket yang harus dikirim. Setelah dia pergi, aku dan ayah sedikit berdebat. Ayah merasa tidak nyaman dan menyarankan agar kami segera pergi, yakin bahwa ini adalah jebakan atau penipuan. Tapi aku bersikeras untuk tetap melihat apartemennya. Jadi, sebelum semuanya menjadi lebih ribut, aku mengambil kuncinya dan turun untuk melihat apartemen itu sendirian. Apartemen itu hanyalah studio satu kamar, dengan kamar mandi sempit dan dapur kecil. Bukan tempat ideal, tapi aku tahu berapa banyak uang yang telah orang tuaku keluarkan untuk biaya kuliah. Dan aku juga tahu ini adalah tempat termurah yang masih layak dihuni. Aku pura-pura antusias, dan itu cukup untuk meyakinkan ayahku. Ayah masih terlihat tidak tenang, tapi dia tidak ingin berdebat lagi. Proses pindahan sangat melelahkan, dan kami benar-benar kehabisan tenaga saat malam tiba. Tapi tempat itu cukup nyaman. Aku memeluk ayahku dan mengucapkan terima kasih sebelum dia pergi. Dan ayahku memelukku lebih lama dari biasanya, serta berbisik pelan kepadaku, "Kalau ada sesuatu,
Apapun itu yang kamu rasa tidak beres, segera beritahu ayah, ya. Aku mengangguk, namun sebelum memberikan jawaban, ayah langsung pergi dengan ekspresi khawatir yang tetap terlihat jelas. Malam pertama, hari itu, menjadi salah satu malam paling aneh dalam hidupku. Saat berbaring di tempat tidur yang baru kubereskan, aku menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya aku benar-benar tidur sendirian. Seumur hidup, aku selalu tinggal di rumah bersama keluarga, di asrama kampus, atau di hotel saat liburan. Dalam semua situasi itu, aku selalu dikelilingi oleh orang-orang yang kukenal, dan semuanya terasa aman-aman saja. Tapi sekarang, aku sendirian di sebuah bangunan yang bisa dikatakan cukup tua, juga di wilayah yang agak asing bagiku. Di ruangan itu ada cermin. Itu satu-satunya dekorasi di apartemen, selain satu lagi yang lebih kecil di kamar mandi dan yang tergantung di dinding di ujung tempat tidurku. Setiap kali aku berbaring telentang, bayangan samar diriku sendiri selalu menyambut, dibingkai oleh tiang tempat tidur dan lukisan yang tergantung di dinding di atasku. Keesokan harinya, kuliah dimulai, dan aku begitu sibuk hingga melupakan kejadian aneh itu. Rasanya menyenangkan bertemu beberapa wajah yang sudah kukenal, tetapi aku memang agak kesulitan menjalin relasi dengan orang lain secara santai, dan di semester ini pun tidak berbeda. Aku biasanya akan pulang setelah semua kelas selesai dan duduk di depan laptop di apartemen kecilku yang gelap, tanpa teman. Dan saat malam tiba, aku berbaring tak bisa tidur, menatap langit-langit yang memutih atau bayangan diriku yang tampak pucat di cermin buram itu. Baru sekitar seminggu kemudian, aku melihat sosok dalam lukisan itu lagi. Malam Jumat, aku baru saja pulang dari jogging malam dan langsung merebahkan diri ke tempat tidur, menatap ke arah cermin. Sekali lagi, tepat di ambang tidur, aku melihat sesuatu bergerak dalam refleksi lukisan itu. Sosok itu kembali dan semakin mendekat. Gerakannya kaku dan tidak selaras, seolah-olah tulangnya patah di beberapa bagian, dengan lengan panjang yang kurus seperti cabang pohon yang terpelintir. Tubuhnya berwarna abu-abu, tampak kurus kering tanpa sehelai rambut pun, dan kepalanya tertunduk menyembunyikan wajahnya. Aku masih ingat bagaimana aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara rasa ngeri dan penasaran saat sosok itu terus berjalan tertatih, semakin dekat dan semakin dekat. Entah bagaimana, aku pasti tertidur. Sekarang rasanya hal itu seperti tidak masuk akal, dan aku tidak ingat apapun lagi dari malam itu, selain bahwa ketika aku bangun, cahaya pagi yang suram menyelinap melalui jendela kecil apartemen, dan tenggorokanku terasa seperti dipenuhi kertas pasir, antara rasa gatal bercampur sakit. Aku menyeret diri ke kamar mandi, menyalakan keran wastafel, dan mencoba berkumur dengan air yang seperti berasa logam. Aku hampir memuntahkannya. Aku mencoba berkumur lagi, kali ini lebih perlahan agar tidak muntah lagi. Saat aku menatap ke cermin di atas wastafel, aku hampir tidak mengenali wajah yang sedang menatap balik. Mataku terlihat cekung di dalam rongganya, dengan lingkaran hitam bengkak di bawahnya, dan kulitku pucat serta tampak tidak sehat. Dengan tubuh yang terasa sakit di setiap gerakan, aku berjalan tertatih ke dapur dan membuka kulkas. Sepiring makanan sisa dari Jumat malam berubah menjadi bubur berlendir dan ditumbuhi jamur, sementara susu yang baru setengah diminum sudah terasa asam. Berapa lama aku tertidur? Dengan perasaan takut yang menyelimuti, aku kembali ke meja di samping tempat tidur dan mengambil ponselku. Mati total. Aku segera mencolokkannya ke charger, dan begitu dayanya cukup untuk menyala, aku mengecek tanggalnya. Ternyata lebih dari seminggu telah berlalu. Ada beberapa pesan dari ibuku yang semakin lama terlihat semakin cemas. Pesan terakhirnya dikirim malam sebelumnya. Aku segera meneleponnya kembali dan mengatakan bahwa aku kehilangan ponsel dan lupa menghubunginya.
Kamu baik-baik saja? Suaramu terdengar tidak enak. Tanyanya khawatir. Aku kena flu atau semacamnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Sepertinya cuma butuh istirahat dan akan membaik, jawabku. Setelah beberapa menit, dia akhirnya sedikit tenang. Dia menawarkan untuk datang mengunjungiku, tapi dengan sopan ku tolak, menggunakan alasan takut menularkan penyakit kepadanya. Sebenarnya, aku hanya tidak ingin dia melihat keadaanku yang menyedihkan, karena aku tahu dengan mudahnya dia panik kalau menyangkut kesehatanku. Meskipun, jujur saja, aku sendiri sudah hampir panik saat menutup telepon. Minggu berikutnya terasa seperti neraka. Beban kuliah sebenarnya belum terlalu berat karena masih awal semester, tapi kondisi fisik dan mentalku sama sekali tidak membaik. Aku kekurangan gizi, tetapi sekadar untuk memikirkan makanan saja sudah membuatku mual. Itu yang membuatku hampir tidak makan selama beberapa waktu. Tidurku kacau, dipenuhi mimpi buruk tentang dikejar dan dicabik-cabik oleh sosok aneh tak berbentuk. Aku mencoba mengunjungi klinik kesehatan di dekat kampus untuk berkonsultasi dengan psikolog. Di satu sesi, aku bahkan menangis karena terlalu lelah. Namun, ketika psikolog menyarankan untuk menghubungi orang tuaku, langsung kutolak. Hal yang tidak kuinginkan adalah membuat mereka semakin khawatir. Di salah satu sesi terakhir hari itu, kami mulai membahas soal lukisan itu. Aku menceritakan mimpi buruk yang berulang tentang sosok aneh dalam refleksi lukisan itu. Psikolog itu mengerutkan kening. Saat terjaga, lukisan itu menggambarkan apa? Seperti apa gambarnya? Tanyanya. Saat itu aku baru menyadari bahwa aku sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya tergambar dalam lukisan itu. Dalam keadaan terjaga sekalipun, psikolog menyarankan agar aku membawanya pada sesi berikutnya. Saat keluar dari klinik itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa sedikit lebih baik. Solusinya ternyata begitu sederhana. Cukup turunkan lukisannya. Kenapa tidak terpikir olehku untuk melakukannya sejak awal? Yang juga terasa aneh adalah fakta bahwa aku tidak pernah berpikir untuk melihat lukisan itu secara langsung di saat terjaga ataupun di siang hari. Sepanjang hari itu, aku merasa jauh lebih baik dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Bisa lebih fokus pada kelas daripada pada ketakutan dan kecemasanku sendiri. Sampai-sampai aku benar-benar melupakan lukisan itu. Sampai pada akhirnya aku kembali ke tempat tidur di malam hari. Seperti biasa, aku bolak-balik mencari posisi tidur yang nyaman. Dan pada akhirnya kembali menatap cermin di ujung tempat tidurku. Secara alami, mataku tertuju pada lukisan yang tergantung di atas kepala, mencoba melihat dengan jelas apa yang sebenarnya tergambar di dalamnya. Aku menyipitkan mata, berusaha mengenali bentuk-bentuk samar di dalamnya. Konyol memang, kenapa aku tidak langsung melihatnya saja? Aku kemudian duduk dan memutar badan untuk menatap dinding di belakangku. Dan lukisannya tidak ada. Aku duduk terpaku dalam posisi canggung dan aneh selama beberapa detik, menatap kosong ke dinding kosong di atas kepalaku. Jantungku mulai berdegup kencang saat aku perlahan-lahan kembali menatap cermin dan melihat lukisan itu masih tergantung di atas kepalaku, membingkai wajah yang ketakutan dan dipenuhi kelelahan. Aku berbalik ke dinding lagi, tetap kosong, hanya cat putih polos. Aku rasa di titik inilah kewarasanku benar-benar hilang. Sebab saat saya kembali menatap cermin, tubuh bagian atas makhluk atau sosok itu sudah memenuhi bingkai lukisan. Aku menatapnya dengan rasa ngeri sekaligus terpukau, seolah-olah aku hanya penonton dalam film horor. Berusaha memaksa tubuhku untuk bergerak, tapi tubuh ini tidak merespons. Seakan-akan saraf yang menghubungkan otak dan anggota badan sudah terputus. Seolah-olah aku hanya menunggu makhluk dalam lukisan itu datang dan mencabik-cabikku. Makhluk itu menyeret dirinya semakin dekat, hingga kepala dan bahunya memenuhi lukisan. Dua tangan kurus dengan cakar panjang
mencengkeram bagian bawah bingkai, dan saat itulah aku sadar dengan ngeri bahwa cakarnya menggenggam bingkai dari luar. Kemudian perlahan-lahan ia mengangkat kepalanya yang mengerikan, penuh luka bernanah hitam, dan menatap lurus keluar dari bingkai, dan aku melihat wajahnya. Ya Tuhan, aku melihat wajahnya. Teriakku dalam hati. Kulitnya retak dan mengelupas seperti cat tua, mulutnya tidak lebih dari garis bergerigi yang penuh darah. Dan matanya, ya Tuhan, ia tidak punya mata. Hanya rongga hitam dengan aliran darah yang menetes di pipinya yang tirus, mengalir seperti sungai kecil yang gelap. Tapi ia melihatku. Ya, ia melihatku. Mungkin trauma dari pemandangan mengerikan itu yang membuatku hampir pingsan. Aku berusaha merangkak keluar dari tempat tidur, tetapi sudah terlambat. Tangan itu melesat ke arahku. Jari-jarinya yang bercakar mencengkeram erat daging lunak di antara leher dan bahuku. Aku mencoba menjerit, tetapi yang keluar hanya erangan tercekik saat aku diseret masuk. Kepala terlebih dahulu ke dalam lukisan itu. Aku tidak sepenuhnya ingat apa yang terjadi setelahnya. Mungkin itu lebih baik, dan saat aku akhirnya terbangun, lemah, menggigil, dan basah oleh keringat serta darah, di lantai apartemen kecil nan suram itu diiringi suara pintu yang didobrak polisi. Hanya dua hal yang masih membekas di pikiranku. Yang pertama adalah saat aku jatuh ke dalam dunia mimpi buruk. Di dalam lukisan itu, kamarku seolah lenyap begitu saja dari pandangan. Yang kedua adalah wajah-wajah itu. Aku bisa melihat mereka berputar-putar dalam kegelapan. Sisa-sisa berupa sosok dari mereka yang mungkin dulunya manusia, tetapi kini tak lebih dari roh-roh yang meratap yang terperangkap selamanya dalam badai kehancuran dan siksaan. Apakah mereka melihatku? Apakah mereka masih memiliki penglihatan? Aku tidak tahu. Mungkin aku hanyalah salah satu arwah yang berteriak di antara mereka, terseret angin neraka menuju kutukan yang menanti. Di rumah sakit, para dokter jarang berbicara kepadaku, dan para perawat tidak pernah mengatakan apapun selain kata-kata penghiburan kosong, seperti tenanglah, atau jangan khawatir, atau semuanya akan baik-baik saja. Sesekali aku merasakan sensasi tajam dari suntikan atau gesekan lembut saat mereka mengganti perban di lengan dan bahuku. Kadang aku merenung soal lukisan itu. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Betapa bodohnya. Aku berada di apartemen itu hampir 2 minggu, atau 3, 4. Jika aku menyadarinya lebih awal, mungkin aku bisa mencari bantuan. Mungkin aku bisa keluar lebih cepat, dan semuanya akan kembali normal. Mungkin saja aku jarang melihat orang tuaku. Mereka sering datang untuk menjenguk di rumah sakit, tapi aku sering berpura-pura tidur. Bukan karena aku tidak ingin bersama mereka, tetapi karena aku tidak sanggup melihat rasa sakit di wajah mereka. Aku belum siap menghadapi kenyataan itu, dan sejujurnya tidak yakin apakah akan siap. Aku menjawab pertanyaan para dokter sebisa mungkin dengan tenang, tapi tidak berhasil. Aku sering menangis dan sering terbangun dengan teriakan panik. Tubuhku meronta melawan ikatan yang menahanku di tempat tidur. Aku tidak diizinkan berada di dekat gambar atau cermin, atau lebih tepatnya, benda-benda itu tidak diizinkan berada di dekatku. Dan aku sama sekali tidak keberatan dengan aturan itu. Akhirnya, setelah beberapa waktu dirawat, aku berhasil membujuk salah satu perawat untuk memberiku kertas dan pena. Dia adalah salah satu perawat yang baik, meskipun hanya memberiku spidol tipis alih-alih pena, dengan syarat dia harus duduk di sampingku saat aku menulis, seperti yang dia lakukan sekarang saat mencoba menuliskan kisah ini. Sekarang Anda tahu kisahku. Percaya atau tidak terserah Anda. Anda mungkin menganggap aku kurang waras. Terlepas dari anggapan orang terhadap kondisiku saat ini, mungkin nanti aku akan tahu saat akhirnya melihat sendiri apa yang ada di balik kematian.
Surga? Neraka? Atau kehampaan? Secara pribadi, aku lebih memilih kehampaan abadi daripada apa yang kulihat di dalam lukisan di cermin itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita horor berikutnya dan semoga sehat selalu.